warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat UNED semua. Perkenalkan, saya Fadila Nasyiri. Kali ini akan memandu para Sobat UNED semua untuk mengetahui tentang prodi-prodi yang ada di Universitas Jember dalam podcast kali ini. Dalam segmen ini nanti kita akan mengenal lebih dekat kampus impian kita, Universitas Jember, yang akan membahas tentang peluang kuliah di UNED, kemudian bagaimana sih lulusan UNED ini berkontribusi untuk bangsa ini, kemudian fokus kami ada di berbagai bidang keilmuan, kemudian kita perlu tentunya untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana program studi yang ada di Universitas Jember. Dan tentunya siang hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa, yang pakar dalam bidangnya. Mari kita sambut bersama, yaitu ada yang pertama yaitu Dr. Zainuri MSI sebagai Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah. Selamat siang Pak Zainuri. Selamat siang. Kemudian yang kedua ada Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, yaitu Dr. Muhammad Irfan Hilmi, MPD. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Ibu. Kemudian yang ketiga ada Kepala Laboratorium Sumber Daya Lahan Prodi Ilmu Tanah, ada Dr. Subhan Arif Budiman, SPMP. Selamat siang Pak Subhan. Selamat siang. Baik. Bisa kita mulai dengan dari Pak Zainuri dulu. Ini prodinya adalah ekonomi syariah nih Pak. Kira-kira bisa dijelaskan dahulu kepada para Sobat UNED apa sih yang dipelajari di prodi ekonomi syariah ini Pak? Baik, jadi ekonomi syariah itu mempelajari sama dengan ekonomi konvensional, mempelajari perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar atau resource allocation sama welfare atau kesejahteraan. Tetapi di ekonomi syariah itu ada keistimewaannya karena nanti juga diintervensi dengan nilai atau norma-norma yang ada dalam agama Islam. Ini penting karena apa? Ekonomi yang kita pelajari itu seperti robot, Mbak. Iya. Jadi dia tidak punya rasa kasihan, empati, itu tidak ada. Jadi kalau pengusaha mencari untung, itu ya bagaimana caranya dia bisa untung gitu. Iya. Perkara yang lain itu rugi atau mati itu tidak masalah, itu malah justru Tidak peduli ya Pak ya? Tidak peduli. Juga yang konsumen asal dia puas, entah itu halal atau haram, ya tidak peduli gitu. Nah, di ekonomi syariah itu kemudian diintervensi dengan nilai-nilai agar lebih berkeadilan dan bisa mempercepat kesejahteraan yang akan dicapai. Hal ini penting karena ini menjadi jawaban atas teka-teki atau puzzle global yang belum terjawab sampai saat ini. Jadi mengapa setelah ilmu ekonomi itu diimplementasikan secara full, tetapi masih ada kemiskinan, ada pengangguran, dan ada ketidakstabilan moneter dan seterusnya, inflasi dan seterusnya, itu kan menunjukkan ada something wrong, ada sesuatu yang keliru. Nah, di situ ekonomi syariah membantu menjawab itu semuanya. Nah, contoh misalnya, ketika pelaku-pelaku ekonomi itu memposisikan uang itu sebagai komoditas, ini menjadi salah satu sumber instabilitas global. Karena apa? Kalau uang itu diposisikan sebagai komoditas, nanti pasti orang yang punya uang banyak, punya kapital banyak, dia akan monopoli itu. Dan bisa ditebak akibatnya, kalau dia monopoli alat tukar, misalnya dolar misalnya, maka yang lain pasti tidak kebagian. Dan dampaknya itu sangat luas nanti. Dari situ nanti kalau dolar atau alat tukar valuta asing itu berkurang, kemudian HPP, harga pokok penjualan dari bisnis itu meningkat, akhirnya dampaknya distribusi barang berkurang, kemudian harga naik. Dan itu menjadi persoalan-persoalan serius yang tidak pernah selesai. Nah, di situ ekonomi syariah memberi nilai di situ bahwa dalam berbisnis itu silahkan mencari untung, tetapi jangan melanggar dari nilai-nilai aturan-aturan yang ada. Misalnya dilarang ihtikar, misalnya menimbun tanpa underlying yang jelas. Jadi menimbun itu asal ada underlying-nya boleh, tapi kalau tidak ada underlying yang hanya sekedar mencari keuntungan, itu menjadi malapetaka bagi sebagian besar masyarakat. Mungkin yang untung beberapa orang saja. Itu maka ekonomi syariah memberi intervensi nilai ke dalam ilmu ekonomi itu agar lebih berkeadilan.
Ya. Kira-kira gitu. Berarti itu juga menjawab sebenarnya tantangan apa sih yang ada di bidang ekonomi syariah ini ya Pak. Jadi nanti para sobat UNED atau teman-teman yang pengen tahu ekonomi syariah itu apa, bisa turut berkontribusi ya Pak di sini untuk menjawab isu-isu yang ada itu ya Pak ya. Betul. Jadi nanti dari situ isu yang lain yang lebih populer juga itu seperti isu tentang apa namanya, bagaimana di bidang moneter sebuah lembaga keuangan itu memberikan apa namanya, kredit atau pinjaman yang sifatnya deterministik. Jadi Apa itu Pak? misalnya deterministik itu yang sudah pasti gitu. Jadi seolah-olah bahwa lembaga keuangan meminjamkan uang pada debitur itu bisnisnya pasti untung, sehingga dia Ya. ditarik interest atau bunga. Itu Banyak jenisnya kan Pak ya sekarang iya, itu ya. banyak jenis. Jadi bunga itu bagian dari yang kekeliruan secara kolektif dalam ilmu ekonomi. Karena apa? Menganggap bahwa bisnis itu pasti untung. Ya. Di mana yang bisa memastikan bahwa bisnis ke depan itu pasti untung? Tidak mungkin lah. Jadi yang benar ya stokastik. Jadi mengikuti fluktuasi bisnis itu sendiri. Kalau untung besar ya kita bagi yang lebih besar. Dan itu di syariah seperti itu. Makanya pakai nisbah bagi hasil. Nah, kalau tidak pasti salah satu win loss. Kalau tidak lembaga keuangannya yang untung atau nasabahnya debiturnya yang untung. Pasti salah satu rugi nanti gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan yang kemudian juga diatasi dengan sistem-sistem ekonomi syariah itu sendiri. Ya, berkaitan dengan itu Pak, ini juga bisa menjawab bagaimana sih Pak sebenarnya peluang nanti para mahasiswa atau juga para lulusannya dari program studi ekonomi syariah ini untuk berkembang di masyarakat Pak. Karena kita juga tahu bersama ya Pak, kalau di Universitas Jember ini kita sangat dekat dengan pengabdian masyarakat. Program kita kan banyak sekali ya Pak ya, di pengabdian masyarakat, kita sering turun ke desa, di luar dari KKN atau kegiatan-kegiatan rutin pun kita juga banyak ya Pak, seperti Ormawa, seperti itu ya Pak. Apalagi di FEB kan juga Ormawanya sangat aktif sekali dan bagus, sering mendapat prestasi juga ya Pak ya kemarin ya. Jadi bagaimana Pak peluangnya para mahasiswa dan lulusan ekonomi syariah ini? Ya, saya pikir ini peluang yang sangat luas dan sifatnya captive market. Karena apa? Kalau di dalam negeri itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu nanti itu mengamanatkan bahwa semua makanan itu kemudian tersertifikasi halal. Nanti bertahap fashion, kemudian juga tourism itu akan diperlukan sertifikasi halal. Di tren global juga ini sama juga. Jadi tren global itu bergeser. Dulu halal itu kan yang menjadi keunikan di prodi kami itu agroindustri halal. Itu apa namanya? Itu menjadi tren global juga. Dulu mungkin awalnya halal itu hanya food and drink gitu. Kemudian bergeser ke fashion, tourism dan seterusnya. Dan yang ironis itu pensuplai daging unggas halal terbesar di dunia itu bukan Indonesia, malah Brazil. Nah, Ini peluang, sehingga kita punya tantangan bahwa kita harus menyiapkan SDM yang mengerti tentang halal yang syariah ini untuk menyiapkan kebutuhan dalam negeri maupun di era global. Sehingga kami menyiapkan itu sedini mungkin. Mahasiswa itu kita sertifikasi satu penyelia halal. Ini kebutuhan UMKM, perusahaan-perusahaan itu kan butuh penyelia halal untuk kepentingan SDM-nya. Kemudian pendamping proses produk halal itu kita sertifikasi itu. Dosen-dosennya juga kita aktifkan di international conference bidang halal dan seterusnya. Sehingga kita nantinya bisa fokus di situ sebagai strategi manajemen untuk bisa bersaing secara global. Kalau meminjam bahasa manajemen strategik itu kita pakai strategi Blue Ocean, Blue Ocean, lautan biru. Jadi yang lain prodi-prodi syariah kan banyak memang, tapi di kami ini nanti difokus agroindustri halal. Wah, Kita apa yang dilakukan menambah sekitar 7 mata kuliah yang memang terkait dengan halal studies itu. Jadi kita menambah 7 mata kuliah, kemudian mahasiswanya kita sertifikasi, dosennya kita sertifikasi di bidang halal, kemudian juga mahasiswanya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan halal itu. Sehingga nantinya mereka betul-betul siap untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan SDM yang diperlukan untuk kepentingan global maupun di nasional gitu.
Ya, Seperti itu. sangat menarik sekali ya Pak. Apalagi kemarin juga di FEB baru di launching ini ya Pak, zona khas ya Pak ya. Zona khas, betul. Zona khas itu ya Pak Iya, ya. Jadi memang sepertinya masyarakat masa kini juga sudah cukup concern ya Pak terhadap kehalalan itu ya Pak ya. betul. Jadi mungkin sekarang juga masih dicek dulu kalau mau beli sesuatu apakah ini sudah tersertifikasi halal atau belum. Iya, Jadi nanti bisa berkontribusi di sini ya untuk teman-teman dari ekonomi syariah ya Pak ya. betul. Iya. Baik. Kemudian ini untuk Sobat UNED perlu diketahui bahwa kami di Universitas Jember ini memiliki program studi ekonomi syariah yang berbeda dengan kampus-kampus di lain, yaitu kita lokasinya nggak hanya di sini ya Pak ya, Iya. ada di mana Pak? Bondowoso. Ya, Jadi jadi di samping menyelenggarakan, di Jember ada di kampus Bondowoso. iya, Iya. Jadi Bondowoso itu hanya letak lokasinya aja Bondowoso, tapi semua kendali mutu itu kita kendalikan dari Jember. Nggak ada perbedaan kualitas sebenarnya, hanya lokasi aja yang berbeda. SDM-nya sama, kemudian infrastrukturnya sama, itu sebenarnya sama semua. Jadi sama-sama anak UNED ya Pak ya. sama-sama anak UNED, bangga. Seperti itu. Ya, baik. Baik Pak, jadi kita lanjutkan ya. Kemudian bagaimana sih Pak sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh prodi ekonomi syariah ini untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten, kemudian lulusan yang siap bersaing di era global seperti ini? Ya, tantangan ini sebenarnya bukan hanya di ekonomi syariah, ini tantangan bagi semua prodi di perguruan tinggi bahkan ini, yaitu menghadapi era VUCA itu. Jadi era VUCA itu kan era yang volatile, kemudian juga uncertainty, kemudian juga ambiguity dan seterusnya. Itu ini menjadi penting untuk kita siapkan karena apa? Ibarat landscape pekerjaan itu sebagai objek yang mau kita sasar, kita tuju, itu di era VUCA ini pergeserannya transformasinya begitu cepat sehingga kurikulum ibarat moncong senapan yang akan kita siapkan untuk menembak objek itu tidak akan punya presisi yang cukup karena dia berubah secara cepat. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kurikulum kita rekonstruksi, kita evaluasi, kita mau ubah sesuai dengan landscape pekerjaan yang ada. Itu ternyata sudah tidak berlaku lagi. Maka di era VUCA ini akan tantangannya banyak pekerjaan yang hilang, kemudian ada muncul beberapa jutaan pekerjaan baru yang belum terdeteksi sehingga kesulitan untuk menyiapkan kurikulum yang pas untuk menyiapkan masa depan. Tapi kita sepakati bahwa ada beberapa hal yang itu bersifat abadi yang bisa diterapkan di era apapun. Satu yaitu integritas moral. Nah, ekonomi syariah itu punya peran di situ. Karena pekerjaan-pekerjaan rutin kan bisa digantikan oleh robot nanti. Betul. Hampir semua pekerjaan rutin tuh yang mahasiswa ekonomi yang dulu bercita-cita jadi kasir atau teller atau CS di perbankan bisa hilang mimpi-mimpi itu karena sudah bisa digantikan oleh robotik. Tetapi akhlak gitu, lobby dan seterusnya itu kan itu integritas itu sulit digantikan oleh robot. Itu. Jadi kalau di ekonomi syariah itu ada 4 sifat yang masih melekat yang akan bisa terus dipakai yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Jadi siddiq jadi jujur, punya integritas moral yang cukup itu tidak akan tergantikan. Yang kedua, kita siapkan juga mahasiswa itu belajar data science. Jadi big data. Itu masih akan sangat dibutuhkan ke depan tuh. Informasi begitu banyak itu membutuhkan alat atau tool analisis yang cukup untuk menganalisis dengan benar. Karena kalau dulu kekurangan suplai informasi, tetapi sekarang kebanyakan suplai informasi justru bingung. Yang benar ini yang mana? Gitu. Maka butuh big data analysis. Kemudian yang ketiga juga human communication. Itu juga kita bekali di latihan berorganisasi, intra, ekstra dan seterusnya. Mahasiswa dilatih belajar manajemen konflik dan seterusnya itu untuk menyiapkan soft skill agar mereka bisa punya soft skill di human communication yang baik. Saya pikir itu. Ya, baik. Untuk Sobat UNED cukup banyak ya informasi yang kita dapatkan dari Pak Zainuri terkait program studi ekonomi syariah. Kemudian kita selanjutnya akan bergeser ke program studi pendidikan luar sekolah. Terima kasih.
kita bergeser ke program studi pendidikan luar sekolah. Baik, Pak Irfan. Ya, siap, Bu. Jadi mohon bisa dijelaskan sebenarnya dari pendidikan luar sekolah ini mahasiswanya nanti akan belajar apa saja sih Pak? Karena mungkin Sobat UNED semua ini mungkin ada yang belum tahu apa pendidikan luar sekolah itu. Monggo Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini sangat menarik karena banyak sekali orang yang mungkin agak asing dengan nama pendidikan luar sekolah. Saat ini memang pendidikan luar sekolah itu nomenklaturnya itu sudah dirubah oleh kementerian menjadi pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu angin segar gitu ya terkait dengan penamaan yang mungkin mudah untuk didengar atau dicerna oleh masyarakat ya berkaitan dengan pendidikan luar sekolah itu apa gitu ya. Memang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal atau masyarakat ini kita bisa melihat bahwa pendidikan itu tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah saja gitu ya. Tapi pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tentu dengan satuan-satuan pendidikan di luar persekolahan gitu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman sekalian yang ada di podcast ini akan mendengar misalnya ada lembaga pelatihan, ada PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat, ada balai latihan kerja, ada BLKK di pesantren gitu ya, kemudian ada komunitas belajar, bimbingan belajar dan sebagainya. Itu adalah salah satu satuan-satuan yang ada pada pendidikan luar sekolah, sasaran-sasaran yang bisa menjadi bagaimana kita mengenal pendidikan masyarakat itu. Pendidikan luar sekolah itu hadir untuk masyarakat pendidikan. Nah, di mana objek formalnya memang untuk kita itu belajar mengenai pendidikan untuk pembangunan masyarakat, dan rentang kajiannya itu kita sangat luas sekali dari mulai pendidikan anak usia dini sampai pendidikan lanjut usia. Di sini kita punya perspektif yang berbeda biasanya dengan pendidikan sekolah biasanya, karena memang kalau pendidikan sekolah itu perspektif pembelajaran yang digunakan adalah terkait dengan pedagogik. Nah, kalau kita di pendidikan luar sekolah itu kita memandang ada perspektif yang berbeda, yaitu pendekatan andragogis. Di mana andragogis itu adalah kita melihat bahwa belajar itu berdasarkan pada pendekatan orang dewasa, di mana orang dewasa itu sudah punya konsep diri, pengalaman, motivasi yang berbeda, kemudian ada kebutuhan belajar, kemudian juga ada orientasi belajar yang berbeda, sehingga bagaimana kita membelajarkan orang itu lebih kepada memfasilitasi belajar orang dewasa. Maka apa yang akan kita pelajari di pendidikan luar sekolah ini, satu berkaitan dengan strategi belajar orang dewasa. Nah, tentu orang dewasa belajar ataupun bagaimana belajar dengan perspektif andragogis ini tentu ada berbagai pola-pola yang punya karakteristik yang unik gitu ya. Tadi misalnya berkaitan dengan dia punya pengalaman, jadi bagaimana kita lebih pada satu penyadaran dulu kenapa mereka perlu untuk belajar. Di rentang anak usia dini sampai lanjut usia, tentu ini dengan pendekatan seperti itu kita bisa melihat bahwa belajar itu harus tentu muncul dari si pembelajar itu sendiri. Sehingga si pembelajar mau belajar berkaitan dengan apa yang dibelajarkan. Kemudian pendidikan sekolah memfasilitasi bagaimana mereka belajar, tentunya pendekatan yang digunakan juga dengan pendekatan andragogis, yaitu biasanya dengan experiential learning, di mana kita mendekatkan kebutuhan belajar dari si pembelajar itu supaya mendapatkan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Nah, tentu ini kalau di proses-proses tadi dengan satuan-satuan ada kegiatan-kegiatan di pelatihan, di pemberdayaan maupun di program-program pendidikan prasekolah, ini adalah salah satu upaya untuk melengkapi bagaimana kita memberikan suatu pilihan-pilihan pendidikan atau pembelajaran kepada masyarakat, bahwa belajar itu tentu bukan hanya di persekolahan saja, tapi dengan berbagai spektrum atau dengan berbagai tools yang digunakan, satuan-satuan atau program yang kita kembangkan gitu ya, maka kita bisa belajar dengan lebih leluasa, dengan karakteristik yang berbeda, tentu juga dengan mengharapkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Hal ini juga nampak pada fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia gitu ya. Bagaimana orang-orang mulai ataupun warga belajar, kita sebutnya itu lebih memilih bagaimana pembelajaran yang fleksibel. Misalnya kegiatan pendidikan homeschooling yang selama ini kemarin juga booming dengan adanya COVID-19 itu kemarin, bahwa belajar itu tidak di sekolah tapi di rumah gitu ya. Tapi bagaimana belajar yang selama ini di sekolah sudah pakemnya udah seperti itu, tapi bagaimana untuk di rumah dan sebagainya. Sebenarnya kita sudah mengembangkan bagaimana model-model belajar itu berkaitan dengan homeschooling, kemudian juga dengan pelatihan-pelatihan
untuk pengembangan baik itu di masyarakat, lembaga swasta maupun pemerintah. Dan itu juga kita kembangkan bersama dengan mitra-mitra nasional maupun regional. Salah satunya dekat dengan kampus ini adalah UPT Balai KKB Jember berkaitan dengan kependudukan dan keluarga berencana. Mungkin itu yang dapat disampaikan, Bu. Ya, baik. Jadi sebenarnya bisa dibilang cakupan yang dipelajari itu cukup luas, bahkan sama luasnya dan bisa lebih luas ya Pak daripada pendidikan yang sudah condong ke pelajaran tertentu misalnya seperti matematika, biologi dan sebagainya ya Pak ya. Kemudian apakah nanti mahasiswa yang ada di pendidikan luar sekolah ini nanti yang terbaru nomenklaturnya pendidikan masyarakat ya Pak? Ya, pendidikan masyarakat. Pendidikan luar sekolah yang masih sekarang namanya PLS ini ya Pak ya. Apakah nanti mahasiswanya di sana itu punya kesempatan untuk bekerja sama atau memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait itu Pak? Ya, baik. Saat ini kita Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat di FKIP UNED ini telah bekerjasama baik dalam maupun luar negeri. Kalau luar negerinya kita kemarin ada di Saingarun Aung San School di Thailand Selatan. Itu kita melakukan asjar yang memang di mana di sana itu ada beberapa suatu kawasan yang memang membutuhkan layanan pendidikan yang memang di sana itu untuk kebutuhan pendidikan formal itu ya karena ada di wilayah yang agak sedikit konflik jadi butuh layanan pendidikan yang fleksibel artinya tetap memerlukan pendidikan tapi memang dikelola dengan baik. Nah, itu pendidikan luar sekolah hadir di mana bahwa kegiatan pendidikan bisa dikemas sebaik mungkin, dikelola dengan baik mungkin tentu untuk kebutuhan-kebutuhan belajar yang ada di negara-negara ataupun di wilayah-wilayah yang memungkinkan perlu perlakuan khusus gitu ya. Selain itu kita juga bekerja sama nanti juga kita akan mengirimkan mahasiswa kita juga ke Thailand juga sama ke Thailand Selatan dan insya Allah akan berangkat pada Juni nanti gitu ya. Kita selalu konsisten. Programnya gitu apa ya. Pak yang Juni itu Pak? Itu adalah asjar asistensi mengajar. Oh, asjar juga ya Ya, Pak ya. sebenarnya Jadi juga. sebenarnya asjar kemarin soalnya saya lihat itu asjar yang di Kabupaten Jember aja Pak. Ternyata kita punya kesempatan untuk di luar Jember juga ya Pak ya ternyata ya. Betul. Jadi kita difasilitasi oleh fakultas kita ada kerjasama dengan Thailand Selatan itu, Bu. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang juga terkait dengan di anak usia dini maupun di kegiatan-kegiatan di luar persekolahan untuk kegiatan belajarnya gitu, Bu. Itu. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Kemudian nanti mahasiswa ini apa juga dibekali dengan keterampilan tertentu yang mendukung kedinamisan saat ini ya Pak ya, era digital, era yang sekarang udah serba apa-apa tuh handphone ada di mana-mana, semua informasi bisa diraih dari mana saja. Itu bagaimana Pak? Oke, terkait dengan kemampuan atau kompetensi yang kita belajarkan ataupun diberikan kepada mahasiswa, memang dengan era disrupsi ini kita juga mengisi gitu ya, mengisi juga menggunakan, memanfaatkan dan juga mengembangkan. Di mana kalau kita sejalan dengan bagaimana pendidikan luar sekolah itu hadir, mungkin teman-teman bisa mendengar ada setara daring gitu ya. Setara daring itu adalah bagaimana kesetaraan yang dilakukan secara daring. Jadi tidak perlu datang ke tempat, tapi juga itu yang diinisiasi oleh kementerian. Kita juga di sini juga ikut mengembangkan dengan kerjasama dengan PKBM yang menjalankan kegiatan-kegiatan kesetaraan, juga berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan online gitu ya, daring untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa. Yang tercermin pada kalau di semester tahun pertama itu di mahasiswa kami belajar mengenai terkait Internet of Things gitu ya. Dasar-dasar IoT. bagaimana aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk belajar digital gitu ya maupun pengenalan dasar bagaimana pembelajaran menggunakan aplikasi digital tersebut. Di tahun kedua kita akan mengenal strategi metode pembelajaran yang dimana di situ kita sekarang menekankan pada digital dan kita juga mengembangkan berbagai platform gitu ya. Tadi misalnya untuk kesetaraan itu tambahan-tambahan gitu ya untuk platform itu seperti apa, bagaimana mengembangkan media-media belajar digital lainnya, strategi-strategi yang digunakan juga maupun asesmen dalam pembelajaran digital yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh. Terutama kalau kita melihat karakteristik dari warga belajar pendidikan luar sekolah itu kan tidak hanya orang yang usia produktif itu sekolah, Bu, gitu ya. Tapi orang-orang dewasa yang mengulang gitu ya, yang tadinya tidak mendapat kesempatan sekolah tadinya misalnya jenjang sekolah SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi di masa dewasa ini beliau punya
kesempatan, punya rezeki lebih, dia mau ikut sekolah kembali, maka itu perlu dengan pendekatan yang beda, dengan kegiatan belajar yang dengan digital seperti ini kita juga mengembangkan itu. Selain itu juga di tingkat ketiga maupun keempat kita akan mengenal strategi dan metode eh, pembelajaran yang lebih pada konsentrasi gitu ya. Di kita ada konsentrasi terkait dengan pelatihan. Bagaimana menggunakan fokus jadi mahasiswa itu untuk kegiatan pelatihan baik belajarnya, baik bagaimana mengembangkan bahan ajarnya, sampai mengevaluasi belajar pelatihan itu seperti apa. Sehingga kegiatan-kegiatan kita kerjasama dengan BLK, dengan UPT Balai Diklat KKB Jember itu juga berkaitan dengan fokusnya di bidang pelatihan. Kalau kita fokus di pendidikan pemberdayaan, kita bekerjasama dengan PKBM juga di sana terkait dengan memberdayakan masyarakat. Tentu pemberdayaan masyarakat yang kita gunakan ada ciri khasnya, yaitu pemberdayaan yang dilakukan dengan pendekatan pendidikan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk pemberdayaannya tentu dengan alat intervensi pendidikannya yang sangat kental, tentu ada kegiatan pelatihan dan sebagainya di dalamnya. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan program pendidikan non informal. Kita ada strategi metode pembelajaran di pendidikan non informal itu. Mungkin tadi sudah disampaikan ada secara daring gitu ya untuk saraan, untuk homeschooling dan sebagainya. Kemudian juga untuk sekarang walaupun keaksaraan itu sudah mulai agak cakap gitu sebagainya, tapi kita akan lebih kepada bagaimana penguatan literasi. Nah, literasi ini tentu tidak hanya untuk keaksaraan saja, tapi juga bagaimana kalau berkaitan dengan keuangan ada gitu ya, berkaitan dengan budaya, seni budaya di daerah, dengan digitalisasi di desa dan sebagainya, itu kita juga belajar berkaitan dengan hal-hal tersebut. Jadi cakupan kita memang sangat luas, tapi yang kita concern adalah apapun yang kita lakukan gitu ya, pendekatan intervensi yang digunakan adalah dengan pendekatan pendidikan itu, karena ruhnya pendidikan luar sekolah tetap di pendidikan, walaupun sasarannya adalah satuan-satuan di luar persekolahan. Ruhnya kita adalah terkait dengan intervensi pendidikannya gitu. Baik, masih menyambung dengan apa yang dipelajari di situ, berarti nanti kira-kira prospek karir lulusannya dari program studi pendidikan luar sekolah ini sebenarnya tadi cukup luas ya Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, nanti bisa jadi apa lulusannya seperti itu Pak? Ya, baik. Kalau profil lulusan kita itu dua sebenarnya, kita pendidik dan pengelola pendidikan masyarakat. Namun di sini kalau kita akan merujuk pada profesi-profesi gitu ya, profesi-profesi pekerjaan yang bisa dicapai gitu ya dari lulusan-lulusan pendidikan sekolah. Yang pertama ada pamong belajar. Nah, pamong belajar ini biasanya pada instansi pemerintah gitu ya, ada di SKB. Untuk membelajarkan kegiatan-kegiatan pendidikan non formal informal, juga ada di Balai Diklat, walaupun sekarang mungkin Balai Diklat PP Pauni itu sudah melebur menjadi LPMPP yang penjaminan mutu itu Bu gitu ya, mungkin namanya jadi Widya Prada gitu ya. Kalau di lembaga pelatihan itu ada yang namanya Widya Iswara, itu walaupun dengan persyaratan nanti ada skema, karena itu pegawai negeri gitu ya, skema yang harus, tapi itu formasi yang bisa dicapai gitu ya, tentu dengan karakteristik yang ada mengikutinya. Kemudian juga berkaitan dengan di pendidikan dasar dan berkelanjutan, di sana kita ada tutor itu sebutan lain jadi guru. Kalau guru itu di pendidikan formal mungkin yang kita kenal, tapi di pendidikan non formal seperti kestaraan itu kita mengenalnya dengan nama tutor. Juga di kegiatan-kegiatan pelatihan kita ada instruktur di situ namanya, ada juga berkaitan dengan pendidik yang lainnya, mungkin ada yang berbeda Bu, ada motivator, ada fasilitator gitu ya, itu adalah bagian dari seorang pendidik. Nah satu lagi berkaitan dengan pengelola ini adalah mengelola kegiatan, yang biasanya kegiatan-kegiatan belajar yang di luar persekolahan itu kita juga harus menyiapkan kegiatan belajar itu sesuai dengan pakem pendidikan standar nasional pendidikan. Nah itu juga kita mengenal pengelola PKBM tadi, itu yang mengelola kegiatan, mengelola lembaganya, ada pengelola pelatihan, ada pengelola homeschooling gitu ya, yang di Jember itu banyak gitu ya, dan kami sudah bekerjasama dengan homeschooling HSPG Jember, dan di situ karakteristik warga belajarnya juga sangat banyak gitu ya, mulai dari tadi orang dewasa, anak yang produktif di usia produktif itu yang seharusnya masuk pada jenjang-jenjang yang seharusnya di sekolah dasar. Selain itu juga kita mengembangkan juga berkaitan dengan bagaimana entrepreneur dalam bidang pendidikan. Artinya apa? Kegiatan kegiatan belajar di pendidikan sekolah itu tentu kita tidak bisa jauhkan dari bagaimana kita punya jiwa wirausaha. Karena di PKBM yang namanya lembaga-lembaga non formal tentu dia lebih banyak
swadaya dari masyarakat. Artinya kita harus pintar-pintar untuk mengembangkan lembaga itu dan bagaimana membranding sekolah pembelajaran itu bisa dilakukan oleh pengelola-pengelola itu. Jadi di sini saya ulangi ada pendidik dan pengelola dan tadi profesi-profesinya itu yang sekarang ada gitu ya di dalam tatanan profesi-profesi tujuan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia terutama gitu ya. Sangat menarik sekali ya Pak ya, Pak Irfan. Jadi untuk selanjutnya ini mungkin perlu diketahui juga oleh Sobat UNED bahwa apa sih sebenarnya perbedaan kita PLS yang ada di UNED ini sama PLS mungkin yang ada di perguruan tinggi lain gitu Pak. Baik. Memang secara legal formal kita sudah mendapatkan predikat unggul dari Lamdik gitu ya. Alhamdulillahnya walaupun kita di Jember ini gitu ya, dan memang kalau tidak salah gitu ya PLS yang paling timur itu di Pulau Jawa adanya di Jember. Wah, Dan kita Masya Allah. sudah unggul gitu ya secara legal formalnya, alhamdulillah itu menjadi salah satu keunggulan dari pendidikan sekolah. Kalau secara apa sih keunikan PLS Jember dengan PLS lainnya yang ada di Indonesia? Yang pertama yang saat ini sudah kita tadi predikat unggul itu sudah kita buktikan, satu dari prestasi mahasiswanya. Prestasi mahasiswa kita ada yang juara bisnis plan ya, bisnis plan itu tingkat nasional di UGM juara 1 walaupun itu kelompok, tapi ada diinisiasi juga dari mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah. Yang kedua ada yang mengikuti dapat beasiswa Jarum, yang ini sangat bergengsi gitu ya, dan juga diberangkatkan ke Hong Kong gitu ya. Mahasiswa ini salah satu yang diberangkatkan dari semua banyak yang ikut beasiswa Jarum, tapi kalau tidak salah 70-an mahasiswa yang diberangkatkan itu salah satu prestasi yang didapatkan dari mahasiswa PLS. Yang ketiga adalah juara dari sosial media baik tingkat universitas maupun tingkat nasional yang atas nama Joni kalau tidak salah itu kemarin kita mendapatkan itu, dan beliau saat ini akan mengikuti kegiatan atau pengembangan diri ke S2 melalui LPDP gitu ya. Jadi banyak yang dari mahasiswa juga kita yang kuliah di luar negeri, contohnya salah satunya di Australia gitu ya, yang S1-nya dari pendidikan luar sekolah juga. Nah selain itu kita juga dari segi fasilitas mungkin UNED karena juga sudah unggul predikatnya, kita juga di FKIP mengembangkan ada kelas internasional. Jadi di situ ada dibuat smart class gitu ya untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, semua prodi wajib mengisi gitu ya, dan kita juga sumbangsi untuk kegiatan-kegiatan kelas-kelas internasional tersebut. Kemudian yang selanjutnya dari segi SDM kita punya 3 profesor Bu, kemudian ada 5 doktor, kemudian 7 magister gitu ya. Jadi secara komposisi sumber daya manusia bisa dibilang cukup gitu ya, atau lebih dari cukup gitu ya, karena ada profesor 3 yang kita masuk ada di TPS. Selanjutnya mungkin keunggulan di pendidikan sekolah beda dengan yang lain adalah atau keunikan terutama kita itu punya visi UNED itu berkaitan dengan pertanian industrial gitu ya. Nah ini juga yang sasaran menjadi salah satu kata kunci gimana program studi klinik sekolah mengembangkan pendidikan-pendidikan itu yang fleksibel, yang bisa menyasar bagaimana membangun masyarakat yang bersama dengan pertanian industrialnya. Ya salah satunya proses industrial tentu yang namanya industri perlu teknologi tadi. Tapi banyak misalnya warga belajar atau misalnya petani, pekebun dan sebagainya itu tentu mengakses pendidikan itu juga ada kesulitan. Nah, pendidikan luar sekolah hadir di sana bagaimana mengembangkan pendidikannya, masyarakat pendidikan itu untuk masyarakat-masyarakat yang satu misalnya kurang mampu gitu ya, ataupun masyarakat mampu yang mungkin aksesnya belum ada gitu ya. Nah, gitu misalnya banyak sekarang anak-anak artis ataupun anak-anak yang punya satu hal yang kelebihan di ekonomi itu malah mengikuti kegiatan-kegiatan homeschooling gitu ya. Nah ini menjadi salah satu bahwa homeschooling itu bukan lagi sebuah backup pendidikan, malahan menjadi suatu pilihan yang dipilih gitu ya, pilihan utama. Dan ini juga dalam masyarakat agroindustrial ataupun pertanian industrial, pendidikan luar sekolah di sini sudah mengembangkan dengan berbagai daerah PKBM yang berada di ranah pertanian ini untuk mengembangkan belajar yang adaptif pada teknologi untuk masyarakat pertanian industrial. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Irfan. Sudah banyak sekali yang bisa kita ketahui ya dari pendidikan luar sekolah ini akhirnya. Jadi untuk para Sobat UNED mungkin bisa dicari lebih jauh lagi nanti karena sekarang juga sudah era digital. Apa sih sebenarnya pendidikan luar sekolah itu juga udah banyak ya Pak di medsos sekarang ya Pak ya. Teman-teman dari
Selanjutnya kita akan geser sedikit ke Fakultas Pertanian ya Pak. Ya. Di sini sudah hadir Pak Subhan Arif Budiman dari Prodi Ilmu Tanah ya Pak ya. Jadi mungkin bisa minta tolong dijelaskan kepada Sobat UNED apa sih sebenarnya, belajar apa Pak ilmu tanah itu? Ya, terima kasih Mbak. Ilmu tanah itu merupakan salah satu cabang ilmu di pertanian yang sebenarnya agak melenceng dari pertaniannya itu sendiri. Oh. Jadi kalau yang lain itu lebih pada supporting budidayanya, sedangkan kami ilmunya itu campuran antara budidaya, fakultas teknik sipil, geoteknik, dan iklim. Wah. Jadi campuran dari tiga atau 4 bidang ilmu itu. Tentunya kalau kita merujuk pada tujuan utama budidaya pertanian, yang pertama adalah menghasilkan produktivitas atau produksi yang setinggi-tingginya, dan yang kedua adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prodi kami ini bisa lebih banyak memberikan sumbangsih untuk informasi dan data-data yang terkait dengan itu. Contohnya begini, kalau hari ini orang produksi pupuk organik atau pupuk, mungkin yang diutamakan hanya pada pada kualitas produk dan harganya saja, efisiensi harga. Tetapi apakah itu cocok untuk masing-masing karakteristik tanah? Banyak informasi yang tidak sampai ke masyarakat, sehingga banyak keluhan, pupuknya sudah banyak, bibit unggulnya sudah yang digunakan sudah yang terbaik, tapi produktivitasnya tetap tidak bisa naik. Kualitas ya Pak berarti ya? Kualitasnya, iya. Nah, terkait dengan hal itu di prodi kami ada 4 lab sebenarnya. Ada fisika tanah, ada kimia tanah, dan biologi tanah bagi mereka yang lebih menyukai mikroorganisme. Ya. Dan yang terakhir adalah lab pedoklima dan sumber daya lahan. Lab pedoklima dan sumber daya lahan ini lebih terkait dengan bagaimana kita menggunakan citra satelit, kemudian bagaimana kita menggunakan drone, UAV, dan alat-alat yang mungkin sangat terkait dengan teknologi kekinian. Jadi bagi teman-teman yang tidak menyukai aktivitas di lahan, bisa memilih aktivitas yang di lab SDL tersebut. Lahan. Tadi sudah cukup dijelaskan tentang ternyata prodi ilmu tanah tuh mahasiswanya juga masih punya pilihan ya Pak, maksudnya di dalamnya tuh bagi yang suka biologi lebih ke mikroorganisme, suka lebih ke fisika, ternyata ada pilihannya ya Pak di dalam situ. Nah selanjutnya ini terkait mahasiswa, nanti keterlibatan mahasiswa ini kira-kira ada inovasi terbaru apa nih Pak dari program studi ilmu tanah ini yang sedang dikembangkan saat ini di Universitas Jember ini yang melibatkan mahasiswa di dalamnya? Karena kan memang mahasiswa saat ini yang aktif-aktif itu suka banyak sekali ya Pak ide-idenya. Mungkin ada inovasi baru yang sedang dikembangkan Pak? Kalau inovasi baru selalu kita sesuaikan dengan isu-isu yang hari ini sedang trending, baik di tingkat nasional maupun tingkat global Mbak. Contohnya seperti perubahan iklim. Di perubahan iklim, kalau orang mengukur carbon footprint di kehutanan itu biasanya hanya di atas permukaan. Kami bisa melengkapi itu sampai di bawah permukaannya juga, sehingga hasilnya akan menjadi lebih valid dibandingkan dengan yang hanya di atas permukaan saja. Kemudian yang kedua, yang hari ini sedang sangat terkait dengan kebijakan Pak Presiden kita yang baru tentang cetak sawah. Hari ini akhir tahun 2024 kemarin itu ada 14 perguruan tinggi yang terlibat terkait dengan cetak sawah, itu termasuk Universitas Jember. Kebetulan kami dapat di Kota Waringin Timur, dan semua pekerjaan itu pasti akan melibatkan mahasiswa. Kalau di prodi-prodi lain di pertanian itu mungkin sekitar 40-50% yang tugas akhirnya dibiayai oleh proyek. Kalau di kami sedikit lebih tinggi, antara 80-90%. Semuanya dibiayai oleh proyek. Apakah ada yang mandiri? Ada. Biasanya yang mandiri itu yang memang
memiliki apa ya, idealisme yang cukup tinggi sehingga Mahasiswa idealis, Pak. iya, sehingga seringkali saya enggak mau ikut yang mainstream. Iya, Kita mau ikut yang di luar project. di luar project aja. Boleh saja. Dan jumlahnya memang semakin lama semakin mengecil. Jadi kalau adik-adik memilih prodi ilmu tanah, asalkan mengikuti apa yang hari ini ada, kemungkinan besar pasti akan terlingkupi oleh proyek-proyek tersebut, sehingga Wah. tidak perlu khawatir dengan tugas akhirnya. Ya, ini sangat angin segar ya Pak ya, nggak perlu khawatir nanti bingung gimana skripsi tugas akhirnya. Ya, betul. Jadi Iya. sudah dilingkupi oleh proyek-proyek itu tadi ya Pak Proyek ya. bisa diberi Selain proyek, iya. mahasiswa ini nanti menambah skillnya, juga nanti sudah tidak perlu khawatir gitu ya Pak Tidak ya perlu tentang khawatir. pengerjaannya gitu ya Iya. Pak ya. Kemudian terkait tadi Pak menarik untuk program presiden kita saat ini, itu bagaimana sih Pak sebenarnya perannya untuk sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan, kemudian itu tadi ya Pak mengatasi perubahan iklim dari prodi ilmu tanah ini sendiri sebenarnya seperti apa Pak? Hari ini yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu adalah pembukaan lahan-lahan baru untuk cetak sawah. Jadi lahan-lahan marginal, lahan-lahan yang jadi semak belukar itu semuanya akan diusahakan untuk menjadi lahan sawah baru. Lah, mengapa jadi semak belukar? Karena mulai 4 tahun yang lalu pemerintah itu sangat strict terhadap aturan tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga banyak lahan-lahan yang akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya. Seperti yang kita ketahui di Kalimantan dan Sulawesi itu kan jumlah lahannya besar, tetapi jumlah penduduknya kan terbatas. Iya. Sehingga untuk membuka lahan satu-satunya jalan yang paling cepat dan efektif itu adalah dengan membakar. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, karena banyaknya pembakaran untuk pembukaan lahan, itu akhirnya kita kan akhirnya ekspor asap ke Malaysia dan ke Singapura. Iya itu. Nah, terkait dengan itu akhirnya banyak petani yang dengan terpaksa meninggalkan lahan pertaniannya untuk hal tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, kemarin itu targetnya adalah 150.000 hektar, Wow. tetapi hanya tercover 102. Kemudian untuk yang tahun 2025, 2026 dan 2027 itu kalau tidak salah masih ada 250.000 hektar lagi yang akan dibuka. Nah, itu juga Seluruh Indonesia ya Pak? seluruh Indonesia. Itu peluang untuk adik-adik tanah dan pertanian kalau memang berminat ya untuk ikut aktif di dalam proyek tersebut. Tapi tentunya tantangannya ya lumayan kan ya Mbak, Iya. lumayan besar karena kalau di Jawa paling-paling kita ketemu ular, kalau di bulan Desember kemarin kita di Kota Waringin Timur itu ya ketemu buaya, sarang buaya dan ular-ular segede-gede Wah. paha. Sebenarnya mungkin kayaknya kalau anak zaman sekarang yang suka tantangan itu mungkin menarik juga ya Pak ya? Sangat menarik, ya, karena kami memadukan antara teknologi GIS, citra satelit dan drone dengan apa yang ada di lapangan. Nah, itu salah satu bentuk support dari teknologinya juga ya Pak ya? Support dari teknologinya, ya, betul. Dan itu Baik. sebenarnya tidak hanya tanah Jember, tapi prodi ilmu tanah di seluruh Indonesia, Mbak, yang memiliki hari ini sedang trending Iya. dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain. Wah, cukup menarik gitu Pak yang bagian itu tadi ya. Kemudian selanjutnya Pak, bagi nanti tadi sudah cukup dijelaskan ya apa saja yang akan dipelajari, kemudian inovasi-inovasi yang sangat menarik juga di teman-teman dari ilmu tanah ini. Kemudian sekarang kita beranjak ke tentang peluang karirnya Pak. Nah, Peluang karir ya. yang menanti bagi lulusan prodi ilmu tanah ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Peluang karir di prodi ilmu tanah yang pertama sama seperti di Fakultas Pertanian yang lain. Jadi
adik-adik bisa berkarir di bidang agrochemical, Oke. mulai dari pestisida, pupuk, kemudian perusahaan-perusahaan benih seperti Iswes dan kawan-kawan. Eh, Kemudian satu lagi bisa juga aktif di eh, bidang-bidang yang terkait dengan konservasi tanah. Bukan bukan konservasi binatang ya, Iya. tapi konservasi tanah dan air. Bagaimana kita bisa menjamin air itu bisa digunakan oleh tanaman sepanjang waktu dan tidak berkurang, kira-kira seperti itu. Salah satu contohnya kebijakan pemerintah yang sangat tepat bagi kami kemarin kan ada subsidi pupuk organik. Ya. Itu memang secara nyata ternyata bisa menaikkan kadar bahan organik sampai 3%. Padahal optimalnya kan 5%. Iya. Nah, kalau itu sampai diubah menjadi BLT sepertinya kurang tepat ya. Terus peluang pekerjaan yang lain adalah sebagai analis kredit untuk perkebunan. Oh. Ada beberapa alumni kami yang ketika mereka punya pengalaman budidaya di perkebunan, kemudian berpindah ke bank sebagai analis kredit. Oh. Jadi yang bisa menghitung kira-kira kreditnya itu berapa dan berapa lama ini akan diberikan dari penghitungan dan pengalaman mereka. Dan yang terakhir hari ini sepertinya kebijakan lagi-lagi kebijakan Pak Prabowo ya, membentuk barikade 100 brigade tentara itu ya, Iya. yang dari Fakultas Pertanian. Itu memang kalau untuk pembukaan lahan-lahan baru, leadershipnya itu leadernya harusnya dari ilmu tanah dibandingkan dengan yang lain. Karena yang tahu substansinya ya Pak ya. Betul. Dan tahu substansinya dan tahu bagaimana cara mengatasi problem tanah di lapangan. Contohnya begini, kalau yang kami analisis kemarin, dari beberapa jenis tanah, dari beberapa lokasi lahan yang akan dicetak sawah, ternyata ada beberapa itu yang piritnya itu agak dangkal sehingga lahannya harus digeser. Pirit Pak. Pirit itu H2S itu adalah senyawa yang biasanya ada di lahan rawa. Nah, kalau dia ada di dalam tidak terkena udara, itu dia tidak bahaya. Oke. Tapi begitu dia terkena udara, akhirnya bereaksi dengan udara dan menghasilkan H2SO4 itu yang akhirnya menyebabkan pH-nya itu jadi 1,5 sampai 2. Nah, kalau pH-nya 1,5 sampai 2, tentunya tanaman akan sulit untuk bisa tumbuh dan berkembang di atasnya. Kemudian selain di agrochemical, di barikade dan yang di analis kredit, yang paling utama juga bisa juga di perusahaan-perusahaan pertanian yang terkait dengan produksi. Contohnya di perusahaan tembakau, di perusahaan yang menghasilkan produk-produk organik, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan benih-benih spesifik. Kan kalau yang di beberapa perusahaan utama itu kan menghasilkan benih jagung, padi. Nah, yang ini memang benih-benih yang sangat spesifik, misalnya melon untuk permintaan luar negeri dan sebagainya. Jadi peluang karir dan karir maupun usaha mandiri itu sebenarnya sangat besar. Ya. Baik. Sangat luas ya. Sangat luas. Mengingat kita juga di Jember ini pertanian industrial sangat dekat ya Pak wilayahnya. Iya, Jadi nggak perlu jauh-jauh mungkin ya Pak untuk teman-teman bisa praktek kuliah di Universitas Jember ini. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, kita kalau Fakultas Pertanian apalagi ilmu tanah sebenarnya juga banyak ya Pak di perguruan tinggi lain. Nah, sekarang keunggulan atau keunikan bedanya apa sih Pak prodi ilmu tanah yang ada di Universitas Jember ini dengan prodi ilmu tanah yang ada di perguruan tinggi yang lain? Bedanya kalau di Universitas Jember kita itu lebih menekankan pada tanah-tanah vulkanis. Jadi tanah-tanah yang proses pembentukannya itu sangat terkait dengan gunung-gunung berapi. Oke. Jadi kalau yang teman-teman di IPB mungkin lebih banyak ke lahan sawah, kemudian UGM lebih banyak ke sawah dan lahan kering.
teman-teman di UB itu lebih diarahkan pada tanaman-tanaman hortikultura. Kalau kami memang lebih khusus pada tanah-tanah vulkan, sehingga lebih spesifik khususnya untuk Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan satu lagi, seringkali ada ada tanggapan dari masyarakat, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngambilnya cuma tanah, nanti cuma nyangkul-nyangkul aja ya. Itu. Ya, Sebenarnya kalau gimana Pak? masuk, Awam kan itu Pak ya. iya, kalau masuk ke situ malah kita menggunakan teknologi untuk menggantikan itu. Dan yang terakhir untuk menjawab pertanyaan, biasanya pertanyaan dari masyarakat awam, sekolah di pertanian itu sulit untuk dapat kerja. Itu suatu hal yang bagi saya sebenarnya agak ironis ya. Biasanya terjadi karena setelah lulus dia kembali ke habitatnya. Ya. Jadi setelah lulus dari pertanian dia kembali ke rumahnya di kota misalnya. Lah kalau di kota bagaimana bisa bertemu dengan komunitas atau ekologinya di situ? Kalau masih tetap di sini dengan jaringan alumni kita, dengan jaringan yang sudah kita punya, insya Allah untuk mendapatkan kerja itu tidak sulit. Tetapi ada dua faktor pembatas, Mbak. Maksudnya faktor pembatas itu kalau milih gaji, jangan milih lokasi. Biasanya begitu. Tapi kalau milih lokasi, nggak bisa milih gaji. Karena kalau yang repot itu kalau ada yang saya minta gajinya sekian, tapi mintanya di Jember. Gitu ya. Padahal lowongannya adanya di Bojonegoro misalnya, atau mungkin lebih terbuka lagi kalau mau ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Sumatera. Itu peluangnya sangat-sangat besar dibandingkan dengan yang di Jawa. Jadi memang tetap harus adaptif lah ya Pak ya. Adaptif, Karena kan betul. tahun ini sama mahasiswa nanti kan akan kuliah sekitar 3-4 tahun. 3-4 Kan nanti tahun. juga akan berbeda ya Pak ya. Di tahun keempat nanti apa yang terjadi saat ini, yang dinamis itu yang harus diikuti apa juga pasti harus tetap adaptif ya Pak ya. Tetap adaptif. Tetapi untuk pangan sepertinya kan enggak kemungkinan kan enggak ada habisnya, Mbak. Betul. Orang kan enggak mungkin terus enggak makan Sehingga peluang untuk bekerja di agrochemical itu sebenarnya masih cukup besar. Ya. Bahkan setahu saya ini khusus untuk bidang pertanian. Kalau yang lain-lain kan biasanya harus melalui tes. Tapi sebenarnya kalau di bidang pertanian itu asalkan usernya dan calonnya itu sudah cocok, itu perusahaan hanya tinggal memberikan ACC saja. Jadi tidak perlu melalui tes macam-macam, asalkan cocok dengan calon bosnya, dengan area manajernya, itu sudah bisa langsung jalan. Nah, itu yang akhirnya kita banyak memanfaatkan jalur alumni kita, terutama yang sudah punya jabatan ya. Kalau memang adik-adiknya itu dirasa cocok, bagus dan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, monggo silakan direkrut, biasanya begitu. Meskipun ujian itu tetap ada, tapi biasanya hanya sekedar formalitas. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Subhan informasi yang telah diberikan tentang program studi ilmu tanah yang ada di Universitas Jember. Sudah sampai di akhir acara dan para Sobat UNED, kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber yang istimewa pada hari ini.
Silakan dimulai dari Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah yaitu Pak Zainuri. Dipersilakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Mari wabarakatuh. bergabung join dengan Prodi Ekonomi Syariah. Di sini banyak cuannya. Yang pertama, banyak prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa ekonomi syariah, dan itu akan ditularkan kepada mahasiswa-mahasiswa di bawahnya dengan cara mentoring dan pendampingan, sehingga semua mahasiswa bisa belajar dan meraih prestasi di masing-masing bidangnya. Yang kedua, tersedia banyak beasiswa. Beasiswa sangat banyak di Prodi Ekonomi Syariah dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti beasiswa dari Bank Indonesia, dari Basnas, dari Honda, dan macam-macam, banyak sekali. Silakan raih semua beasiswa itu. Yang ketiga, fasilitasnya sangat lengkap. Jadi ada gedung Ormawa yang sangat megah di situ. Jadi selain itu ada yang khusus terkait dengan ekonomi syariah seperti pojok ekspor impor, ada juga pojok BPS, ada BEI, kemudian ada pojok Bank Indonesia juga. Juga jangan lupa mahasiswa ekonomi syariah juga bisa ke luar negeri, bisa belajar dan pertukaran pelajar di luar negeri melalui berbagai jalur seperti yang telah ada sementara ini, melalui jalur ICT, kemudian IISMA, dan lomba-lomba internasional. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, belajar di ekonomi syariah, belajar secara holistik, komprehensif, antara belajar ilmu dunia dan ilmu agama sekaligus. Ingat, ke depan SDM yang dibutuhkan tidak hanya pinter, tapi juga yang punya integritas dan berakhlakul karimah. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah yaitu Pak Irfan. Dipersilakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Sobat Podcast Unit, di sini bila mana sobat-sobat mau mengembangkan berbagai layanan pendidikan yang selama ini mungkin akan fokus pada sekolah gitu ya. Tapi di FKIP ada salah satu-satunya program studi yang mengembangkan layanan pendidikan di luar persekolahan. Terutama bahwa berbagai metode, berbagai cara, berbagai kegiatan belajar bisa kita kembangkan dengan sebaik mungkin gitu ya, dengan tatanan pakem dari pendidikan luar sekolah. Maka bila mana Sobat Unit mau mengembangkan itu, mari bergabung pada program studi pendidikan luar sekolah di mana kita sudah mengembangkan berbagai kerjasama. Di sana ada lab room dan lab site gitu ya. Lab room ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi dibangun di dalam ruangan ataupun tempat-tempat pengembangan skill. Kemudian juga ada lab site di mana kita kerjasama dengan lembaga mitra, dengan berbagai desa binaan, terutama dengan desa binaan UDEN, hasil dari penelitian dan pengabdian dosennya. Di sana kita akan belajar banyak praktek-praktek pemberdayaan di masyarakat dengan intervensi pendidikan, dengan pendamping-pendamping, misalnya untuk pendamping PKH, pendamping sosial, pendamping desa, kemudian juga berbagai untuk pengembangan literasi-literasi di masyarakat yang membutuhkan, yang kekurangan akses dan sebagainya. Di kami juga di FKIP sudah dibekali atau sudah difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang sangat baik gitu ya, dengan adanya kelas-kelas internasional, classroom, smart class gitu ya. Itu adalah bagian dari teman-teman untuk memfasilitasi teman-teman belajar di pendidikan luar sekolah, terutama di FKIP dan Jember. Kemudian juga kami tersedia beasiswa-beasiswa baik itu Pemkab di Setapal Kuda, Sekretariat Besuki, juga dengan beasiswa-beasiswa nasional seperti beasiswa Jarum, dan alumni kita sudah banyak di pendidikan luar sekolah yang mengikuti beasiswa Jarum. Kemudian juga kami dari pendidikan luar sekolah sudah mempersiapkan berbagai kurikulum yang sangat relevan, terutama saat ini berkaitan dengan kurikulum berbasis capaian. Nanti teman-teman atau sobat-sobat podcast unit bisa mengikuti berbagai macam layanan-layanan pendidikan yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang saat ini di era Society 5.0 gitu ya. Berkaitan dengan hal itu, mari bergabung dengan pendidikan luar sekolah FKIP Unis Jember. Semoga teman-teman bersama-sama dengan prodi ini bisa mengembangkan berbagai layanan pendidikan yang tidak hanya terpaku pada sekolah-sekolah saja, tapi kita mengembangkan berbagai layanan pendidikan yang bisa menyebarluaskan dengan berbagai tempat dan berbagai cara untuk mencapai kesuksesan ataupun kebutuhan belajar yang diinginkan atau dibutuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan.
Selanjutnya kita lanjutkan dengan closing statement dari Kepala Laboratorium Sumber Daya Lahan Ilmu Tanah, Pak Subhan, dipersilakan. Sobat UNED, kalau Anda tertarik kuliahlah di Universitas Jember. Karena di sini segalanya masih murah, makan 5.000 itu masih dapat. Untuk UKT-nya juga lumayan ekonomis, dan yang paling penting di Jember itu masih memegang teguh ajaran-ajaran, nilai-nilai dan norma-norma yang hari ini sepertinya sudah mulai langka. Jadi budaya yang ada di sini, kemudian kontrol sosial dari masyarakatnya itu juga akan bisa menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya. Dan kalau Anda tertarik dengan bidang-bidang pertanian maupun kehutanan, silahkan bergabung dengan kami di program studi ilmu tanah. Terkait dengan pembiayaan, UKT kami tergolong ekonomis, dan kalau adik-adik tidak menggunakan dana-dana dari honor penelitian itu untuk gaya hidup, harusnya itu bisa digunakan untuk membayar SPP tanpa perlu beasiswa. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang lain, tersedia juga memang beasiswa, berbagai macam beasiswa, baik dari universitas maupun dari fakultas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subhan dan 3 narasumber kita hari ini sudah memberikan informasi yang sangat banyak dan cukup membuka wawasan para Sobat UNED tentang prodi-prodi yang ada di Universitas Jember ini. Demikian kita sudah sampai pada akhir acara, maka saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.